Halo guys, jumpa lagi dengan Om Ji. Kali ini bakal bahas yang kalian yang lagi santer, yaitu terkait dengan hukum yang kalian ini lagi membanjiri media massa kalian. So, kali ini kita akan bahas tentang KUHP. Jadi, sudah saatnya menggunakan KUHP. Jadi, saatnya sudah menggunakan KUHP baru produk dalam negeri. Dan kali ini kita akan bahas tentang produk hukum yang sempat menjadi perhatian banyak kalangan, yakni KUHP baru. KUHP tahu kan? Ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru atau Nasional ini sudah resmi disahkan pada 6 Desember 2023. KUHP Nasional ini menggantikan KUHP yang lama atau Wetterboek van Starvrak, warisan kolonial Belanda. Nah, for your information nih guys ya, selama ini atau kurang lebih 77 tahun menuju 78 tahun Indonesia merdeka ini, kita pakai KUHP versi atau warisan zaman Belanda. Nah, dengan KUHP baru ini, kita akan membuka lembaran baru menggunakan produk hukum dalam negeri, produk pakar hukum Indonesia. Meskipun sempat menuai pro dan kontra hingga memancing polemik di tengah masyarakat, menurut gue sih memang pembaruan KUHP ini sangat dibutuhkan. Ya, gimana ya? Produk hukum warisan kolonial kondisi sekarang sudah banyak berubah dibandingkan zaman kolonial. Jadi, kalau pandangan orang awam seperti gue ya memang sudah saatnya. Masa nanti aturan hukumnya masih zaman dulu. Untuk kalian yang tidak mendukung, kenapa sih? Percayalah pemerintah tidak mendukung membuat masyarakat menderita. Keep positive thinking ya guys. Nah, Profesor Indrianto Seno Aji mengatakan, tindak pidana secara umum bersifat sangat dinamis mengikuti perkembangan dan dinamika global, regional hingga nasional. Oleh karenanya, perlunya pembaruan hukum pidana di Indonesia melalui KUHP nasional ini. Indrianto mengatakan pemahaman dari beberapa pihak terhadap KUHP nasional yang tidak secara mendalam, utuh, dan rinci. Kan guys, jadi memang banyak isu itu belum tentu kebenarannya, tapi cenderung menyesatkan ya. Ya akhirnya menjadi polemik dan perdebatan di publik. Padahal sejatinya isu tersebut mungkin tidak sesuai dengan yang ada di dalam KUHP baru itu sendiri. Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Profesor Harkristuti Harkrisnowo mengatakan beberapa pasal yang menjadi perhatian publik dalam KUHP baru, diantaranya berkaitan dengan living law atau hukum adat, aborsi, persinahan, dan kohabitasi, serta penghinaan terhadap pimpinan atau lembaga negara. Masih ditemukannya kontroversi atas pasal-pasal tersebut dikarenakan masih adanya mispersepsi atau miskonsepsi di publik yang kurang memahami isi pasal secara utuh dan mendalam. Hal ini mengakibatkan masyarakat mudah terprovokasi isu-isu yang sebenarnya tidak jelas kebenarannya. Nih, buat kalian anak muda, salah satu pembahasan yang menarik adalah berkaitan pasal kohabitasi. Pembahasan kohabitasi ini bahkan menjadi salah satu pasal yang paling disorot pada saat terjadi penolakan rencana KUHP pada tahun 2019 lalu. Aksi penolakan tersebut sebagian besar dari kalangan anak muda yang menilai hal tersebut sebagai bentuk hak privasi. Nah, BTW udah pada tahu belum kohabitasi itu apa? Nah, kohabitasi itu yaitu kumpul kebo. Nah, mahasiswa atau teman-teman kita menilai kohabitasi itu tidak merupakan hak privasi dari masing-masing orang. Tidak perlu disampaikan dan ditekankan kalau aturan tersebut adalah demi menjaga nilai ketimuran dan budaya bangsa Indonesia. Nih sekelas info aja ya guys, pasal kohabitasi ini juga tetap berdasar delik aduan. Jadi buat kalian anak muda-mudi, kalau aman tidak adanya ngadu, yang kalian tetap aman. Sorry ya guys, bukan ngerjain jelek ya, bercanda saja. Satu lagi yang menarik menurut Profesor Harkristuti adalah respon publik terkait pasal penghinaan kepala negara atau lembaga negara yang dianggap beberapa pihak dapat mengancam kebebasan berpendapat. Menurutnya, Presiden Joko Widodo sebenarnya pada saat berdiskusi justru tidak pernah mempermasalahkan perihal tersebut. Namun, yang perlu ditekankan pasal tersebut adalah sebagai dasar hukum, tidak hanya untuk presiden saat ini, tetapi presiden selanjutnya sebagai simbol kepala negara yang tidak boleh dilecehkan.
Sejatinya KUHP nasional ini merupakan bentuk pembaruan atau update dari yang lama mengadopsi atau mengacu KUHP WVS. Dalam KUHP nasional, sebagian mirip dengan KUHP lama. Tetapi, salah satu yang baru adalah munculnya pembahasan tindak pidana dengan perantara alat yang sebelumnya tidak ada, ucap Profesor Topo Santoso. Hal ini menunjukkan perkembangan zaman memungkinkan terjadinya tindak pidana melalui perantara alat yang canggih atau artificial intelligence sudah diatur dalam KUHP nasional ini. Nah, contoh real nih, pembaruan hukum diperlakukan ya untuk mengikuti perkembangan zaman. Untuk menghindari semua itu, memang sangat diperlukan kegiatan sosialisasi secara terus-menerus dan berkelanjutan sebagai sarana untuk meluruskan berbagai fakta. Sudah gue simak sih, sosialis sudah berjalan beberapa kali oleh MAHUPIKI atau Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia. Dan kalau gue nggak salah sih, sosialisasi akan lanjut dari Kemenkumham bertajuk Kumham Goes to Campus. Jadi jelas ya, sosialisasi mutlak diperlakukan dan memang terus berjalan. Ya tugas kita juga sih, generasi muda, untuk mengawal dan meluruskan itu semua demi kebaikan bersama. Sekian dulu ya mungkin dari gue, semoga sedikit memberikan pemahaman akan KUHP nasional ini. Gue sudah berusaha meluruskan data dan fakta yang ada, tinggal kalian semua yang melanjutkan dan menyimpulkan. KUHP baru produk dalam negeri, gantikan warisan kolonial. Tidak perlu khawatir dengan pasal yang ada. Kalau kita sendiri tak pernah berbuat dusta, ayo dukung KUHP baru sebagai bentuk pembaruan hukum dan demi Indonesia yang lebih demokratis. Gitu aja mungkin dari gue. Kalau ada saran atau kritik silahkan mampir di kolom komentar. Oke, sekian dulu dari gue dan bye-bye.